Summer nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. Bu Linda, sibuk kah Ibu? Selamat sore juga, Bu. Tidak, Bu. Saya hanya merepikan sedikit file-file saya yang ada di komputer. Karena saya agak susah cari file kalau kadang kan lupa-lupa menyimpannya. Bu Linda, bolehkah saya minta waktunya, Bu? Saya mau cerita, Bu, tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, boleh. Jangan sungkan-sungkan, Bu. Kebetulan saya juga sudah selesai merapikan file-file yang ada di komputer saya kok. Silakan, Bu. Oke, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, mari Bu Mita, kita duduk di meja saya saja supaya ngobrolnya lebih santai dan lebih rileks gitu ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya, Bu, sudah mengganggu waktu Ibu Linda. Oke. Oh, tidak mengganggu kok, Bu. Baik, Bu Mita, apa yang mau Ibu ceritakan? Sepertinya lumayan serius nih kelihatan dari raut wajah Ibu. Iya, Bu. 2 bulan terakhir inilah ya, Bu. Saya sangat resah dan saya ingin mendapat solusi lah, Bu, dari keresahan saya ini. Makanya saya ngobrol dengan Ibu hari ini, Bu. Oh, baik Bu Mita. Semoga dalam pertemuan kita ini dapat mendapatkan solusi dari keresahan dan semoga saya bisa membantu Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Baik Bu Mita. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu Mita dilanda keresahan dalam 2 bulan terakhir ini, Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini kan, Bu, saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajari itu, Bu, mereka kurang antusias dalam belajar, Bu. Menerima pembelajaran dari saya. Selain itu kan, Bu, ketika saya memberi tugas, yang mengumpulkan tugas itu hanya sekitar 45-50% saja, Bu, setiap kelasnya. Begitu, Bu. Oh, begitu. Tentunya sangat sulit ya, Bu, menghadapi situasi begini. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Tentunya, Bu, saya mengharapkan solusi lah, Bu. Iya. Tentang permasalahan saya ini, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya, Bu, di kelas yang saya ajar, Bu. Baik, Bu Mita. Menurut Ibu Mita, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali kan, Bu, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu ada beberapa sih, Bu. Tapi sepertinya karena pembelajaran saya itu kurang menarik ya, Bu, ya, monoton. Terus saya juga terlalu mendominasi sehingga Bu, saya tidak beri kesempatan siswa-siswa saya untuk berbicara gitu, Bu. Jadi memberikan kesempatan murid itu saya kurang, Bu, sehingga mereka tidak terlihat aktif begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Yang membuat mereka ingin belajar gitu. Tentunya, Bu, mereka nggak mau pembelajaran yang membosankan, monoton itu ya, Bu ya. Mereka ingin pembelajaran yang variasi, yang tidak monoton seperti itu. Saya sependapat dengan Ibu Mita. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu berikan? Menurut saya, Bu, saya harus membuat pembelajaran yang terpusat pada siswa ya, Bu ya. Student centered begitu ya, Bu ya. Artinya murid diminta aktif dalam pembelajaran begitu, Bu. Kemudian mungkin saya juga perlu kasih ice breaking kali, Bu ya, supaya lebih seru gitu ya, Bu ya, atau menarik minat di awal seperti itu. Ya, memang biasanya pemberian ice breaking itu sangat membuat semangat belajar. Nah, lalu Ibu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah
penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu, menurut Ibu? Kemungkinan Bu, karena saya terlalu memberi tugas terlalu banyak ya Bu ya. Terus sehingga itu tugasnya terlalu banyak, kemudian jadi beban ke siswa saya Bu. Jadi udah gitu, saya juga tidak menyertakan sumber belajar gitu Bu. Jadi harusnya kan memberi sumber belajar yang beragam gitu ya Bu. Jadi supaya mengasihkan gitu. Iya, iya. Kadang kita juga ya kalau dibebani tugas yang begitu banyak, kadang merasa malas juga karena kurang sumber-sumber apanya juga ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas yang Ibu ajarkan kepada anak-anak? Biasanya Bu, saya bagikan itu buku paket yang ada di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar selain buku paket yang bisa Ibu gunakan demi variasi pembelajaran yang menarik? Saya pikir banyak sih ya Bu. Misalnya dari YouTube misalnya, atau artikel di blog, atau dari aplikasi ya Bu ya, misalnya yang sedang tren-tren sekarang ya Bu ya, kayak dari reels di IG atau dari TikTok seperti itu ya Bu. Iya, nah memang pembelajaran yang sekarang itu banyak diambil dari berbagai sumber ya Bu, sehingga membuat anak-anak lebih semangat. Nah, kebetulan betul sekali yang Ibu bilang Mita itu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran serta mereka semangat dalam pengerjaan tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya pikirkan Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu ya Bu ya. Ya. Tentunya yang memanfaatkan sumber belajar misalnya dari YouTube tadi ya Bu, atau dari aplikasi TikTok gitu. Jadi merancang pembelajaran dengan sumber belajar yang bervariasi. Terus kemudian yang kedua Bu, saya juga harus memberikan tugas itu tidak terlalu banyak ya Bu ya, tapi lebih kepada variatif gitu ya Bu, sehingga sesuai dengan minat bakat mereka gitu. Jadi kalau yang marak sekarang Bu ya, itu mungkin pembelajaran diferensiasi namanya Bu. Jadi disesuaikan dengan minat bakat. Jadi kita sesuaikan gitu Bu. Maksudnya ketika di biologi kan Bu, ada kan pelajaran misalnya reproduksi tumbuhan. Jadi mungkin saya bisa ambil video pembelajaran dari YouTube seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan tugas, mungkin saya bisa kembalikan ke siswa saya, mereka bisa bikin laporan digital misalnya seperti itu. Jadi tidak menuntut. Iya, bagus sekali rencana Ibu ya. Dengan menggunakan beragam sumber belajar seperti aplikasi yang ada di YouTube yang saat ini banyak dipakai di dunia pendidikan, seperti Google, bahkan Facebook dan TikTok. Dan saya juga aplikasi-aplikasi mudah-mudahan berhasil ya Bu ya, apa yang Ibu rencanakan dalam kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan gitu. Nah, jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya tentunya Bu, selalu membuat atau merancang pembelajaran yang yang berpihak pada siswa tadi ya Bu, yang mengasihkan, tentunya dengan memuat sumber belajar yang variatif seperti itu Bu. Sehingga kan murid-murid saya tidak tertekan, jadi mereka merdeka dalam belajarnya gitu Bu. Jadi memaksimalkan potensi mereka. Kemudian itu tadi Bu ya, pemberian tugas pun harus bervariasi, diberi pilihan, mereka menyajikan laporan tugas mereka seperti itu. Iya benar Ibu. Sebagai seorang pendidik tentunya kita harus mempunyai komitmen untuk membuat siswa kita merasa nyaman, asik gitu ya dalam pembelajaran yang akan kita berikan. Nah, Ibu kapan kira-kira Ibu mulai terapkan dalam pembelajaran Ibu lakukan? Rencana saya Bu, saya mau actionnya langsung ke minggu depan ya Bu ya.
mulai minggu depan, tapi saya mau mencari referensi dulu Bu, mencari bahan ajar gitu ya, melalui yaitu video-video pembelajaran, tentunya yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan, materi berjalan ya Bu, misalnya reproduksi tumbuhan, yaitu tentang reproduksi hewan juga dan reproduksi manusia seperti itu ya Bu. Kemudian itu tadi, lalu saya akan berikan mereka tugas yang penyajiannya pengumpulannya dalam bentuk laporan digital. Iya. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung usaha yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu. Ya Bu ya. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih ya Bu Linda, terima kasih banyak loh Bu. Sudah mau membagi waktu sharing hari ini. Saya lega ya Bu ya. Saya diyakinkan untuk mengerjakan apa yang menjadi komitmen saya Bu. Sekali lagi saya juga berharap untuk Ibu ya Bu ya. Sama-sama lah kita Bu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Semangat untuk kita Bu. Jadi sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, baik. Saya mengucapkan terima kasih juga karena telah bisa membantu dengan senang hati. Mudah-mudahan saya sangat antusias dengan rencana yang Ibu terapkan di dalam minggu depan. Mudah-mudahan minggu depannya kita bisa berbicara lagi sharing dengan hasil yang Ibu laksanakannya. Oke Bu ya, karena sesi kita telah selesai, kita sudahi dulu acara bincang-bincang kita hari ini ya Bu ya. Semoga tetap semangat dalam dunia pendidikan kita. Oke? Oke Bu, semangat Bu. Ya, semangat. Summer nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence.